Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Iga Mawarni dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang situasi serta kondisi bangsa dan rakyat Indonesia pada kondisi COVID-19. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai situasi serta kondisi bangsa dan rakyat Indonesia pada kondisi COVID-19, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Adapun beberapa jenis virus corona yaitu SARS coronavirus, MERS coronavirus, SARS coronavirus 2. Virus corona ini memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Virus corona ini menyebabkan banyak manusia sakit, mulai dari demam, batuk, hingga sesak napas. Dikutip dari kompas.com, virus corona penyebab COVID-19 telah menginfeksi Indonesia selama 1 tahun terakhir, tepatnya sejak tanggal 2 Maret 2020. Ketika itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Purtanto mengumumkan 2 kasus pertama virus corona di Indonesia. Itu merupakan awal perjalanan panjang Indonesia dalam perang melawan COVID-19. Secerca harapan untuk mengakhiri pandemi kini mulai terlihat setelah dimulainya upaya vaksinasi sejak pertengahan Januari lalu. Akibat maraknya wabah virus corona 19 memberikan banyak dampak pada kehidupan. Adapun dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan diantaranya yaitu dampak COVID-19 pada masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was. Coronavirus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah ketika keluar rumah. Harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan memakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan yang sepi penumpang, akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri, pabrik produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dikurangi jam menjadi buka pada jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Penggunaan uang digital untuk membeli barang karena uang kertas merupakan perantara penyebab virus corona 19 yang mudah menular, sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19. Dampak COVID-19 pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang biasa disebut dengan School from Home atau SPH. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Dampak COVID-19 pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja, sistem work from home atau WFH juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang, pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berpedoman dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Dan dampak COVID-19 pada politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi. Akibat COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolatif atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus di Indonesia. Pada pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan pengunduran dan bakal digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
atau DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.